Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak, Ibu, jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas, para muqarrabri Joho Gayam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sebagai hamba Allah untuk semestinya ingat kepada Allah dengan memuji, bersyukur atas segala limpah nikmat, rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sungguh sangat besar, yang sangat berat bagi kita untuk bisa mensyukuri dan bisa menggunakan seperti yang Allah inginkan dan Allah ridhoi. Maka kita selalu memperbanyak memuji, bersyukur, memohon ampunan, memahasucikan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana al-muqarrabun, para malaikat-malaikat yang terdekat, yang mereka tidak punya dosa, yang selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau ditanya bahwa amalan dalam Islam itu sudah sangat banyak dan sahabat tersebut meminta kepada Nabi sesuatu yang bisa dipegang teguh, yang bisa ia lazimi, bisa komit di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi ataupun perintah, la yazalu lisanaka rataban min dzikrillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ahlu zikir, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dikala sendiri, dikala bersama orang banyak, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena kesempatan kita adalah sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita dalam doa yang selalu kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau anugerahkan nikmat atas mereka, yang mereka orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Makanya kita akan
bahagia dunia akhirat, akan masuk surga kalau kita ittiba kepada para sahabat dengan ihsan, dengan baik. Allah ridha dengan mereka, mereka beridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita ke dalam pengikut-pengikut Nabi dan para sahabat yang baik, yang mengikuti jalan mereka yang lurus, yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas bab yang ke-10 tentang bersegera melakukan amal kebaikan. Kalau tidak salah hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata, "Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqah a'zamu ajran?" Sedekah yang bagaimana atau di waktu kapan yang pahalanya itu besar? Pahala sedekah yang paling besar itu ya Rasulullah, kapan waktunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta saddaqa." Hendaknya engkau bersedekah. Wa anta sahih, sedangkan kamu dalam keadaan sehat. Syahih, bakhil, takhshal faqr, kamu takut kefakiran. Wa ta'mulul ghina, kamu pengen kaya. Wala tumhil, dan kamu tidak tinggalkan sedekah hatta idza balagatil hulqum, hingga ketika nyawa sampai ke kerongkongan. Qulta, kau baru katakan, li fulan kada wa li fulan kada, untuk si fulan sedekah sekian, untuk si Allan sedekah sekian. Wa qad kana li fulan, padahal harta itu sudah berpindah kepada si fulan, maksudnya sudah menjadi hak ahli waris dia bila mana dia nanti meninggal dunia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita banyak membahas bersegera melakukan amal kebaikan itu, wujud amalnya apa? Jihad. Kemudian wujud amalnya yang lain apa? Ya, menunaikan amanah. Maka di sini ada bentuk amalan lain yang bisa kita petik dari hadis yang barusan kita baca tadi. Ini dalam bab sedekah. Sedekah Bapak Ibu sekalian, ini merupakan amalan yang utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, was-sadaqatu burhanun, bahwa sedekah itu merupakan burhan. Burhan itu apa? Bukti. Membuktikan apa? Membuktikan benarnya iman seseorang yang bersedekah tadi. Sebab apa? Sebab manusia itu sangat cinta dengan harta. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, Allah rinci syahwatnya manusia itu kepada apa saja. Zuyyina linnas hubbus syahawat, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa? Ini yang paling berat ini, minan nisa. Ya. Minan nisa. Adakah orang yang mau sedekah wanita? Ya, ada dulu di masa sahabat. Ya, di masa sahabat. Ya bukan sedekah bahasanya, tapi ketika ada sahabat, ya ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, ya, Abdurrahman ibnu Auf itu ya, ditawari oleh seorang sahabat Ansar, dia punya 2 istri. Kau tinggal pilih yang mana yang kamu suka, saya ceraikan. Bila telah selesai masa iddahnya, silahkan kamu nikahi. Luar biasa ya. Ini kira-kira kalau istri saja itu rela dikasihkan sama orang, kalau harta kira-kira lebih rela enggak? Dia juga sampaikan, saya punya harta, ya separuh untukmu, Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf beliau tidak mau, dan beliau meminta ditunjukkan pasar sehingga beliau bisa berniaga di pasar tersebut dan meraup keuntungan yang banyak. Minan nisa wal banin, anak-anak. Siapa yang mengorbankan anak-anak? Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan harta, anak saja rela dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini ada kisah-kisah yang menarik perhatian kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita tuh kalau ngaku cinta Allah, cinta Rasul, ya kita harus rela mengorbankan apa yang kita miliki untuk meraih cinta Allah dan juga Rasul tersebut. Wanita, anak. Kalau wanita dan anak ini merupakan ujian bagi semua orang, baik itu raja, baik itu saudagar, baik itu petani, baik itu siapapun. Untuk anak dan wanita ini cobaan bagi semua orang. Bahkan Allah menyendirikan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada musuh bagimu. Ya, musuh bukan artian perang, itu bukan. Itu apa? Menghalangi kita dari berbuat ketaatan. Ya, seringkali seorang suami dia tertahan atau mungkin meninggalkan perbuatan taat gara-gara istrinya atau mungkin anak-anaknya. Itu mungkin di bab tafsir bisa dijelaskan permasalahan tersebut. Kita hanya menjelaskan, mengutip beberapa poin saja. Jadi ini ujian untuk semuanya. Dan siapa yang mampu untuk mengorbankan 2 hal tersebut, dan sudah contohnya, ini sesuatu yang sangat mulia. Kemudian syahwat nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan harta perbendaharaan yang sangat banyak. Ya. Minazhab, baik berupa emas, wal fiddah maupun perak, wal khailil musawwamah, kuda yang tertambat, wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, itu adalah kenikmatan hidup di alam dunia. Kalau kuda itu biasanya kelangenannya para raja. Ya, kelangenannya para raja itu biasanya kuda. Wong cilik ngono ingen-ingene kuda, barang ya kuda-kuda dukar ngoten nggih. Tapi kalau kelangenannya para raja biasanya kuda, ya, kuda-kuda pilihan. Kemudian emas, perak ini biasanya fitnah bagi para pedagang. Ya, para tajir, para tujar. Kemudian
sawah ladang. Ini fitnah bagi para petani. Fitnah bagi para petani. Nah, kemudian binatang ternak itu biasanya orang-orang daerah pedalaman, bagian desa. Rata-rata wong desa niku raketang siji loro duwe open-open. Oh ya ora pitik, ya sok wedhus, ya sok sapi. Biasane ngoten. Nang kutha ya jarang. Ya, makanya kalau 4 harta tadi, ya, kuda itu biasanya para bangsawan, para raja. Kemudian sawah ladang itu para petani. Kemudian emas perak itu para pedagang. Nah, kemudian binatang ternak itu orang-orang yang hidup di daerah pedesaan. Tapi kalau wanita dan anak-anak ini fitnah untuk semuanya. Fitnah untuk semuanya. Ya. Dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya, beliau menyembelih kuda kesayangan beliau gara-gara menghalangi beliau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti apa? Kendaraannya Allah ganti dengan angin yang bertiup kemanapun beliau mau. Masya Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dan siapa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik. Sudah pernah kita sampaikan ya, bagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya, Allah ganti dengan apa? Anak keturunan beliau. Bahkan para nabi rasul itu dari terahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika para sahabat mereka, ini sebelum ke materi ya, ini supaya antum mengerti, ketika orang itu sedekah itu janjane iki oleh opo ngono, ya, yang ia peroleh itu apa? Ketika para sahabat mereka lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Lil fuqara, orang-orang yang fakir. Ya, lil fuqara'il muhajirin wal ansar, ya, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang fakir yang terusir dari negeri mereka, yaitu orang muhajirin. Wa amwalihim, mereka terusir, meninggalkan kampung halaman, ya, rumah tempat tinggal mereka. Mereka juga tinggalkan harta benda mereka. Mereka hijrah. Ya, itu kan juga mengorbankan harta toh? Itu juga mengorbankan rumah, mengorbankan apa yang ada di tempat tinggal mereka. Kayak kalau kita tinggal di sini misalnya ya, disuruh hijrah kan berarti tinggalkan segala sesuatu ya. Rumahnya kan nggak bisa dibawa. Ya, rumahnya nggak bisa dibawa. Sawah ladangnya nggak bisa dibawa. Harta benda yang mungkin berharga tidak bisa dibawa. Itulah keadaan orang-orang muhajirin yang mereka meninggalkan, terusir dari negeri Mekah, ya, wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah, karena mereka mengharapkan apa? Karunia dari Allah. Wa ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka itu menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, orang-orang yang sudah tinggal di kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka, ya. Walladzina tabawwa'ud dara, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara. Mereka itu cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajidu fi anfusihim, ya, dan tidak mereka dapati dalam jiwa mereka itu apa? Ya. Apa? Wala yajidu fi anfusihim, apa itu? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara wala yajidu fi anfusihim harajan mimma utu, ya. Mereka tidak ada rasa berat terhadap apa yang sudah mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yukthiruna an anfusihim, mereka lebih mengedepankan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri.
ya, yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, meskipun mereka dalam keadaan butuh. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang Allah hilangkan dari hati mereka bakhil, ya, kebakhilan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Coba antum perhatikan, ya, ketika orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, mereka telah mengorbankan apa yang mereka korbankan, baik itu harta, baik itu jiwa, baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu pikiran, untuk membela Allah dan juga Rasulnya. Apa gantinya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah masukkan mereka ke surga yang di bawahnya mengalir sungai. Masya Allah, ya. Jadi tidak sia-sia pengorbanan mereka. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran. Muhajirin, Ansar, nama mereka disebut, ya, pahala mereka juga disebut, dan Allah telah ridha kepada mereka. Ini sesuatu kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi, dan tidak sia-sia mereka korbankan. Dan Allah juga ganti itu di akhirat. Allah ganti mereka di dunia dengan apa? Dengan harta, perbenaran Kisra dan Kaisar. Ya toh? Akhirnya kan mereka, bahkan Umar pun menangis ketika mengetahui harta perbendaharaan Kisra yang ketika itu telah berhasil dikalahkan. Ya, karena apa? Karena ketika dunia itu dibuka, maka kaum muslimin mereka akan saling berlomba, ya, berlomba-lomba dalam hal dunia, dan ini malapetaka yang akan menimpa umat Islam ketika mereka berlomba-lomba dalam hal dunia, bukan dalam hal akhirat. Maka kemudian apa? Ya, setelah Allah ganti, mereka juga berkuasa di muka bumi. Ya, tadinya mereka terusir, malah kemudian Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Banyak kisah-kisah ataupun bukti nyata Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu perintah, Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik. Penjara yang dipilih oleh Nabi Yusuf demi untuk menjaga diri dari perbuatan zina, Allah ganti kerajaan Mesir di bawah kendali Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti benar iman seseorang itu. Karena harta sesuatu yang dicintai oleh jiwa. Fitrahnya manusia itu memang senang sama harta. Apalagi terhadap nama-nama harta yang jadikan indah dalam pandangan manusia tadi yang disebutkan Allah. Maka itu bukti ketika orang mengorbankan itu, ya, apa yang dijadikan indah dalam pandangan mata manusia itu, maka itu menunjukkan benarnya iman dia. Semakin besar pengorbanan dia, berarti semakin benar keimanannya. Makanya Allah katakan faulaika musaddiqun terhadap orang muhajirin. Mereka adalah orang yang benar. Terhadap orang-orang Ansar yang telah menginfakkan hartanya, mendahulukan muhajir daripada diri mereka sendiri, ya, faulaika muflihun. Mereka adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedangkan sedekah di dalam hadis yang lain itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dengan sedekah maka akan gugur dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kita masuk kepada hadis ini. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak disebutkan siapa namanya. Dan sering kali kita temui dalam hadis rajulun, atau datang seseorang kepada Nabi. Ini enggak dikasih nama ini karena itu enggak penting. Karena yang penting itu adalah esensi, isi dari hadis tersebut. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kalau seorang sahabat datang kepada Nabi, yang mereka perlukan itu bukan urusan dunia, biasanya seperti itu. Tapi mereka itu apa? Ya, mereka itu mencari petunjuk kepada Nabi SAW. Ketika mereka mau beramal, ada hal yang buntu yang mereka dapati. Misalnya, ya, dzahaba ahlud dusur bil ujur. Ada sahabat-sahabat yang fakir, mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka itu banyak bisa memborong pahala. Ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya, mereka itu salat, orang-orang kaya salat, kita juga salat. Bahkan kita beranilah berlomba dalam hal salat, kita berani. Ya, sanggup mereka untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, terutama dalam masalah salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami pun juga puasa. Siap kita berlomba dalam puasa. Kita randu iki wis biasa. Ya, luwe iki wis biasa. Siap kita berlomba dalam puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi untuk yang ini, ya, mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, ya kita tidak punya ini, kita kalah, ya. Jadi mindsetnya para sahabat itu apa? Amal untuk akhirat, beramal untuk akhirat, itu mindsetnya para sahabat. Kita sedekah Nabi Fudul Amali, mereka itu sedekah ya Rasulullah, sedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami itu tidak punya. Kami tidak punya untuk yang kami sedekahkan apa? Nah, jadi mereka sedihnya itu karena apa? Ketinggalan gitu loh. Ya, ketinggalan sama orang kaya. Nah, kalau misalnya ada 10 perlombaan, kan kita kan berlomba dalam kehidupan ini. Ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ya, wasari'u, cepat-cepatlah. Kan kita diperintahkan untuk bercepat-cepatan. Ya, sabiqu untuk berlomba. Ya, bukan dalam urusan dunia tapi dalam urusan akhirat. Makanya ketika para sahabat mereka menemukan sesuatu yang tidak ketemu jawabannya, mereka tanya kepada Nabi. Itulah hebatnya para sahabat. Ya, itulah hebatnya para sahabat. Jadi yang ada di benak mereka itu apa? Mikirnya akhirat. Jadi sing dipikir bentin lagi orang mikir. Oh, yang dipikir utang dipikir ya ora rampung tempat yang dipikir, ya, termasuk mikir, ya, sampai Umar dan sahabat-sahabat lain. Ini cara mereka belajar agama kepada Nabi itu. Mereka itu punya partner. Satu orang ini belajar, yang satu kerja. Ya, besok gantian, yang ini belajar, yang kemarin belajar kerja. Jadi mereka itu kok penak men ya uripe ya. Kita di ruang nyambut gawe sok minggu atau akad di ruang ngelembur ya cek kurang. Ayo para sahabat, mereka bagi waktu sampai seperti itu. Ya, mereka punya partner. Yang jenengan mau niru-niru ya, bukan tenan aja oleh. Ya, punya partner untuk ngaji misalnya, rutin. Ya, ngaji kalau sifatnya rutin itu kan lebih apa ya, lebih banyak hasilnya daripada kalau sesekali, ya, daripada sesekali. Terus sampai mana tadi? Nabi SAW kemudian memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu bisa sedekah. Takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Bahkan dalam hubungan suami istri juga sedekah. Banyak kalian tuh kalau mau berbuat kebaikan itu banyak pintu-pintunya. Gitu loh. Jangan hanya terpanjang sholat, puasa, sedekah, tapi banyak pintu-pintu yang lain. Ya, kita kembali ke sini. Jadi ini memberikan ilmu kepada kita semua bahwa para sahabat itu mereka apa?
kehidupan mereka itu sungguh sangat perhatian terhadap agamanya, ya, bahkan melebihi perhatian mereka dalam urusan dunianya. Dan itulah kalau kita mau mengikuti mereka dengan baik, ya harusnya seperti itu dalam bersikap. Dunia itu tidak usah dibahas terlalu dalam gitu loh, urusan dunia. Karena apa? Karena kita akan tinggalkan dunia itu, ya. Justru yang harus kita cari itu akhirat. Kalau dunia itu pasti kita dapat, tidak mungkin kita nggak dapatkan dunia. Karena orang hidup di alam dunia sudah dijamin sama Allah gitu loh. Allah udah jamin hidup kita di alam dunia kok masih gusar, atau masih wassumelang, atau masih was-was, atau masih takut, ya. Padahal yang jamin kehidupan kita itu siapa? Rabb, penguasa langit dan bumi. Makanya harus kita fokuskan, kita banyak berpikirnya itu mikir akhirat, mikir akhirat, ya. Terus termasuk ini, sahabat tersebut dia juga menjumpai sesuatu yang dia belum ketemu jawabannya. Apa itu? Ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'zamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah di waktu kapan pahalanya itu paling besar? Jadi yang dimaksudkan oleh sahabat ini, wa huwa la yurid ayyus sadaqah afdal fi nawiha. Dia tidak memaksudkan dari pertanyaannya macam sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah. Bukan itu maksudnya. Atau berapa banyak sedekah yang paling afdal ya Rasulullah. Tidak tanya seperti itu. Tapi yang dia maksudkan adalah waktu, ya, timing. Kalau mau sedekah itu timing yang paling afdal kapan ya Rasulullah? Timing yang paling tepat, yang paling besar pahalanya, yang paling berkualitas dan paling menunjukkan kebenaran iman seseorang itu kapan? Jawabnya, anta saddaqa, yaitu kau bersedekah satu, saat badanmu sehat, saat badanmu sehat. Dua, jiwamu itu pelit mau mengeluarkan harta. Kemudian yang ketiga, kau takut fakir. Kalau kau keluarkan hartamu, kau takut kau akan fakir nantinya. Kemudian yang keempat, wa ta'mulul ghina, wis kroyo-royo ngelumpukke harta, ya. Kan kalau dikasihkan kan ya itu tadi, takut fakir, pengen kaya, ya, pengen kaya. Terus itu yang disampaikan kepada sahabat tersebut, ya. Berarti lawannya apa? Ketika seorang itu sedekah tatkala sakit, ya, dan tatkala dia sudah nggak butuh sama hartanya, tatkala dia berlebih hartanya, itu juga kualitas sedekahnya nggak sebagus yang ini. Kan ada toh, ya, orang bersedekah antara kondisi sakit sama sehat, bedanya apa? Ketika orang dalam kondisi sehat, dia kok mengeluarkan harta, ini hebat loh. Karena biasanya kalau orang itu dikasih tubuh yang sehat, dia itu mikirnya apa? Panjang gitu loh. Ya, urip mikirnya dawa, angan-angannya panjang. Sehingga apa? Ketika dia berangan hidupnya panjang, masih panjang, dia akan menganggap mati itu masih jauh. Jadi yo istipuas-puas ke sik wae, dientek-entek ke sik wae, atau dihambur-hamburkan sik wae. Wong golek-golek aku dhewe rekoso-rekoso, aku anggone nyambut gawe, ya tak nikmati.
Ada yang seperti itu. Makanya ya, ketika orang itu sehat kok dia mampu untuk bersedekah, ini sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang sudah sakit itu sudah wis karo bondo niku rapate apa ijik seneng, Pak? Ya, ketika sakit tuh rapate seneng apa ijik seneng? Hah? Pas loro. Ya, walaupun seneng sama harta tapi wis mikir lagi aku iki enek umur apa ora. Jadi untuk mengeluarkan harta itu lebih mudah. Makanya kalau orang sakit kemudian dia infak ini, orang sakit dia sedekah ini, itu tidak apa ya, bukan istimewa gitulah, walaupun ya baik-baik saja ya, daripada tidak maksudnya ya. Itu juga baik-baik saja, tapi lebih baik mana, pahalanya lebih besar mana ketika sehat. Jadi kalau kita mau infak, mau wakaf, mau sedekah atau mau berapa misalnya, ya pas sehat itu, pas sehat itu waktunya yang paling afdal. Kemudian pas sehat kita juga kan ada waktu-waktu kita karo bondoki gondeli kenceng niku ya kalau bangsane terjadi gitu loh ya, terhadap harta yang kita miliki. Ketika kita mampu untuk melawan kebakhilan dalam diri kita, maka itu suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu mungkin sudah pernah saya ceritakan ya, bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau sudah pernah saya sampaikan masalah zuhud ya. Yunus bin Maisarah rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa zuhud itu ada 3 kriteria menurut beliau. Pertama, engkau lebih yakin yang di tangan Allah daripada yang ada di tanganmu. Engkau lebih yakin yang ada di tangan Allah daripada yang ada di tanganmu. Termasuk masalah rezeki, masalah apa itu kan Allah yang menjamin toh. Kita yakin sama Allah daripada yang sekarang di tangan kita. Kita nggak punya apa-apa mungkin. Sepeser uang pun mungkin kita nggak punya mungkin. Ya, sesuap makanan pun mungkin kita nggak punya. Tapi orang yang zuhud itu apa? Lebih yakin sama Allah daripada diri sendiri. Yang kedua, ya, tertimpa musibah atau tidak tertimpa musibah sama saja. Ya. Jadi misalnya diuji sakit atau diuji sehat sama saja bagi dia. Diuji kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, apapun bentuk ujian. Ujian Allah kan cuma 2, kebaikan atau keburukan. Sama saja dia. Ya. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada dia tidak menjadikan dia sombong. Keburukan yang Allah berikan kepada dia pun tidak menjadikan dia putus asa. Karena dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Ya, inna dzalika Allah yasir. Sesungguhnya apapun musibah yang menimpa di bumi, melainkan itu sudah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tujuannya apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak terlalu senang terhadap apa yang telah berhasil kau raih, kau dapatkan sesuai dengan harapanmu. Jangan kau terlalu senang. Wala ta'sau ala ma fatakum, dan jangan kau merasa putus asa terhadap apa yang luput darimu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Alladzina yabkhalu, yaitu orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan orang-orang yang menyeru, memerintahkan orang-orang untuk berlaku bakhil juga. Orang yang sombong itu. Ya, Allah tidak suka orang yang mukhtalin fakhur.
Allah jelaskan sendiri siapa itu mukhtalin fakhur, alladzina yabkhulu wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azanallahu wa iyyakum jami'an. Makanya panjang kalau kita lanjutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah kebakhilan tadi. Tapi kita kembali ke tadi faedah tadi ya. Apa tadi? Bakhil ya, sehat dalam keadaan kita itu bakhil ya, pelit ya. Kemudian ditambah lagi pas kondisinya kita itu takut miskin. Takut miskin. Karena hitung-hitungannya ya, kita itu punya uang misalnya 1 juta. Kalau kita kasihkan untuk fisabilillah misalnya, walau itu mungkin 50.000 atau mungkin 100.000 kan berkurang. Ya. Padahal ketika itu kita hajatnya banyak. Merihab rumah. Kan dek benar Arab nerneto marung sido-sido misalnya. Ya, kan ada agenda-agenda. Dia mengumpulkan harta itu kan ada agenda tak, Pak? Ya, yang nggo mangan ngono kan kira-kira jarang ya Pak ya saniki ya. Kira-kira yang nggo butuh mangane sedo cukup kabeh to niki. Nggo butuh mangan lho. Sing marai akeh butuhe niku ya liyane mangan niku lho Pak. Leres mboten? Wis marai akeh. Jane nggo mangan, nggo urip bedina anak bojo niku janjane iki wis secara hitungane cukup janjane. Ning sing marai akeh niku masalahe butuhe sing dienggo liyane ku lho akeh timbange nggo mangan sak keluarga. Leres mboten? Butuhe lho akeh kuwi. Nggo nyekolahke apa meneh. Wis pirang-pirang menjelang sebutke ya. Terus makanya tadi masih kurang 1 ya tadi ya. Makanya tadi saya teringat zuhud tadi masih kurang 1 tadi ya. Ya. Jadi lebih yakin di tangan Allah daripada diri sendiri. Kemudian dia tertimpa musibah atau tidak tertimpa musibah itu sama saja keadaan dia. Kemudian yang ketiga ya, orang yang membenci dia sama orang yang mencela dia itu sama saja. Di mata dia itu sama saja. Karena dia itu tidak butuh pujiannya manusia, juga enggak takut dengan celahannya manusia kalau dia di atas kebenaran. Ya, yang dia cari itu cuma ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Maka Nabi Muhammad SAW ketika Allah perintahkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Fasda' as-sada' itu artinya apa? Sampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan terang-terangan. Ora sah basa-basi, ora sah apa istilahnya ditutup-tutupi, terang, benderang, cetha mela-mela, ora samar, tegas, sampaikan. Kalimat as-sada' seperti itu maknanya kurang lebih. Ya, fasda bima tu'mar, sampaikan dengan terang, dengan jelas apa yang diperintahkan kepadamu. Syirik-syirik, ya, benar-benar hak-hak, batil-batil. Jangan abu-abu. Itu loh. Jadi dakwah Nabi di awal-awal itu jelas itu. Makanya langsung terbelah manusia itu. Iman, kafir. Tidak ada munafik ketika itu. Ketika Rasulullah jelaskan dakwahnya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu fase Mekah itu terbelah betul karena saking terangnya dakwah Nabi SAW. Ya, jelasnya dakwah Nabi SAW, sing betul-betul iman, kafir. Dua golongan tok ketika itu. Baru ketika di Madinah setelah perang Badar muncullah orang-orang munafik. Kita tadi kembali ke mana? Sama saja yang mencela maupun yang membenci. Terus selanjutnya wa ta'mulul ghina, dan engkau berharap kaya. Memang setan itu Bapak Ibu sekalian, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu janjikan kefakiran. Terus menawi jenengan wedi miskin, kuwi mungkin nyojojo saka setan lho, Pak.
Ya toh? Wah, mau beramal begini, mau berbuat begini, mau itu barangkali dari setan. Karena memang setan itu menjanjikan kefakiran. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita itu mau melaksanakan perintah Allah, Allah akan ganti kok, seperti tadi loh kisahnya para sahabat tadi. Yang dipikir itu urusan duniawi, wedi mboten Pak ninggal. Misalnya jenengan wae lah rasa atuh-atuh. Pak, siapa hijrah, Pak? Jenengan sing dipikir apa kira-kira? Omahe jenengan padahal apik dhewe sak desa. Nggih, sawah jenengan ya akeh. Ternake jenengan ya akeh. Jenengan kon hijrah. Sing jenengan pikir napa? Pondone to, abot ora ninggalke. Oh, abot. Wis to. Abot. Ya. Makanya kalau kita enggak hijrah, demikian pula dulu juga sahabat muhajir itu juga suruh hijrah no ya sami'na wa ata'na. Dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an loh. Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana mereka itu meninggalkan rumah tinggal mereka, ya, harta mereka semata untuk mencari ridha Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menolong Allah dan Rasul. Takut nggak mereka dengan dunia yang mereka tinggalkan? Hah? Nggak takut kan? Allah ganti nanti, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Allah akan ganti yang lebih baik. Makanya itulah, karena setan itu masuk menghadang manusia lewat banyak pintu. Tadinya dia dari kekufuran, dia mau masuk Islam, dicegat dulu oleh setan pintu Islam. Kok ijek lolos, dia tetap masuk Islam, dicekati pintu hijrah. Lolos dari pintu hijrah, cegati lagi perintah jihad. Ya, dia cegati pintu jihad. Nanti kalau kamu berjihad, nanti istrimu akan dinikahi oleh lelaki yang lain. Nanti gini. Itulah cegatan-cegatan setan itu. Sehingga cegatan ora go polisi tok, Pak. Gitu. Sehingga cegatan itu malah setan itu malah sering nyegat itu. Nah, nyegat di kala kita itu mau berbuat ketaatan. Makanya seringkali berat Pak kita. Mau tidur ya kok mau tidur. Mau bangun untuk sholat malam saja. Berat enggak? Karena apa? Setan itu apa itu? Menali, Pak, menali. Bahasa Indonesia apa tuh menali? Mengikat, ya. Mengikat tenggok manusia itu dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan terlepas kalau dia itu bangun baca zikir. Ikatan yang kedua akan lepas kalau dia itu wudu. Ikatan yang ketiga akan lepas kalau dia sholat. Makanya orang yang setiap hari kegiatannya seperti ini, dia akan selalu terlepas dari ikatanya setan. Tapi kalau enggak ya dia pagi hari dalam keadaan ya tidak baik. Wallahu taala alam bisawab. Ya, terus dan bila nyawa sampai kerongkongan baru dia mengatakan untuk si fulan. Ini sudah terlambat kalau seandainya dia ajal itu sudah ada di tenggorokan dia. Berarti ini menunjukkan apa? Ajal itu, kematian itu dari kaki, Pak, dari bawah. Orang mati itu bertahap dari bawah ke atas. Kalau sudah nyawa sampai sini, ini sudah, ya, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertobat lagi, tidak ada kesempatan bagi kita untuk sedekah lagi. Makanya ketika wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabl, sebelum ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian seorang di antara kalian kematian, fayaqul, baru ia katakan, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, kalaulah engkau engkau tangguhkan ajalku barang sesaat, untuk apa? Fasaddaqu aku minas sholihin, agar aku bisa sedekah dan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baru nyesel dia nanti. Harta banyak yang dia miliki, tidak sempat dia infakkan, tidak sempat dia wakafkan, tidak sempat dia sedekahkan. Jadi warisan anak-anak, belum tentu mereka bisa menggunakan harta dengan baik. Mending orang tua yang pegang harta itu. Makanya nuwun sewu ketika jenengan masih hidup, ya harta ya dipegang orang tua.
Ya, anak ya kalau mau dikasih, kalau perlu, kalau enggak ya jangan kemudian misalnya punya harta kabeh disitake anak-anake. Wong tuane wis ra ndek apa-apa. Nelongso mangke uripe, Pak. Akeh niku kasuse ceritane. Ya. Akeh niku. Wong tua wis ra ndek stat apa. Omahe wis disatke anake A, sawahe anake B, kebone anake C. Wah, ini kan wujudke sayang karo anak, yo ndak tepat. Ndak tepat. Belum tentu anak itu sayang kepada orang tua. Bahkan seringkali anak itu malah lupa terhadap kebaikannya orang tua. Maka dan wallahu a'lam bishawab, nas'alullahu al-afiyah wa taqwa wal afaf wal ghina wal manafi'ah wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisan karimah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.